sekalian. Perkenalkan, nama saya Manela Margarani dengan akhiran NIM 060, Prodi PG PAUD kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas resume pendidikan kewarganegaraan. Baik, kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara, kemudian ketahanan nasional dan bela negara, kemudian politik dan strategi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara sebagian landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai rambu-rambu dalam menentukan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Dalam wawasan Nusantara ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa relevan wawasan Nusantara dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Jadi jawabannya, wawasan Nusantara memiliki relevan yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep wawasan Nusantara menekankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dalam kedaulatan negara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujuran kebencian berbasis sara yang semakin marak di media sosial, terutama menjelang tahun politik? Jadi jawabannya yaitu dengan mempromosikan kesadaran akan kesatuan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga persatuan dan menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara? Jadi jawabannya itu adalah untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara akibat pengaruh globalisasi, diperlukan pendekatan yang lebih konstekstual dan inspiratif agar nilai-nilai wawasan Nusantara tetap tertanam dalam kehidupan mereka. Kemudian materi yang kedua, ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis satu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan eksistensi negara. Kemudian asas dan sifat ketahanan nasional. Yang pertama, asas wawasan Nusantara kekeluargaan. Kemudian sifat mandiri, dinamis, wibawa, dan konsulatif. Yang kemudian pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dasar hukum bela negara yang pertama
pertama itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam ketahanan nasional dan bela negara ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap bela negara? Jawabannya, beberapa peran utama pendidik dalam membentuk sikap bela negara. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme. Yang kedua, memberikan keteladanan. Yang ketiga, mengintegrasikan bela negara dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, membangun kesadaran kritis dan kepedulian sosial. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semangat bela negara bila ditanamkan secara efektif di generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik? Jadi jawabannya adalah ya, semangat bela negara dapat ditanamkan secara efektif kepada generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan? Jadi jawabannya adalah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang terkait dengan kebangsaan seperti upaya peringatan Hari Nasional. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, mengakses informasi tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai sumber. Yang kelima, mengikuti diskusi dan dialog tentang isu-isu kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keenam, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam mempromosikan wawasan kebangsaan. Kemudian materi yang ketiga itu politik dan strategi. Penjabaran tentang politik jika dilihat dari etimologis, yakni politik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu politeia, yakni polis atau negara kota, yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sedangkan teia atau urusan dalam bahasa Indonesia, politik memiliki arti kepentingan umum warga negara satu bangsa. Sistem politik yang pertama, struktur, nilai, norma, tujuan, input, dan output. Ciri-ciri sistem politik yaitu unik membentuk sistem dalam luasnya batas-batas pengaruh sistem. Input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan yang dibuat dan proses pembuatan keputusan input di dalam sistem. Kemudian jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem. Tingkat interaksi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang diterapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Jadi, dalam materi politik dan strategi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana politik nasional bisa diarahkan agar tidak hanya mengutamakan elit politik dan oligarki, tapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Jawabannya itu adalah diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan kalian tentang money politik di Indonesia? Jadi jawabannya itu, money politik di Indonesia adalah bahwa ini merupakan masalah serius yang merusak demokrasi secara sederhana. Manipulatif adalah ketika calon pemimpin memberi suara rakyat dengan uang atau barang supaya mereka dipilih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional? Jadi jawabannya itu, untuk memaksimalkan pengaruh politik dan minimalkan pengaruh negatif, diperlukan reformasi sistem partai politik yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kader partai, dan menegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.